96 FM Merkuri, sahabat, dan selamat siang sahabat perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu kali ini di 7 Mei 2025 hadir kembali menemani Anda sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan di edisi kali ini sahabat kita membahas terkait dengan dampak anemia ibu hamil pada janin dan bayi. Dan mungkin ini sudah banyak diketahui masyarakat bahwa di Indonesia penderita anemia cukup tinggi sahabat ya, sehingga ini tentunya juga berdampak nantinya saat ibu di masa kehamilan. Apa saja dampaknya? Anda bisa stay tune sahabat, baik itu melalui aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id, karena di website Anda juga bisa melihat secara langsung di visual radio perbincangan Rumah Sehat kali ini. Dan sudah hadir yang akan memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema kita kali ini, dampak anemia ibu hamil pada janin dan bayi, ada Dr. Arifandi Pambudi, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat Mbak Yanti. Terima kasih sudah hadir kembali ya dok, di tengah kesibukan beliau sahabat, untuk bisa memberikan edukasi dan informasi seputar tema kita kali ini. Dan sempat dulu saat obrolan-obrolan di Rumah Sehat juga kita singgung terkait dengan anemia yang ternyata ini berpengaruh hingga kehamilan bahkan nanti pada si janin gitu ya. Kalau kita bicara tentang anemia itu kondisi yang seperti apa dok, dan penyebab utamanya itu apa? Kenapa di Indonesia angkanya cukup besar dok? Ya baik, sebelumnya saya sapa dulu sahabat Merkuri, salam sehat selalu ya. Jadi pada kesempatan topik ini saya mengungkit kembali, mengumpas kembali untuk masalah anemia. Mengapa kalau saya kupas kembali? Karena terus terang aja dalam keseharian saya ternyata anemia pada ibu hamil ini masih tetap tinggi terus ya. Jadi dan itu dialami pada, ya mohon maaf, semua sosial ekonomi. Ya, tidak hanya mid low aja, tapi middle up pun juga ya lumayan juga ada beberapa banyak kasus yang kami dapatkan untuk terkait dengan anemia dalam kehamilan ini ya. Jadi pada beberapa topik yang lalu sempat saya ulas untuk masalah anemia ini. Memang angkanya cukup tinggi ya, dari riset pemerintah Riskesda itu tahun 2013 angkanya di atas 35% untuk ibu hamil. Kemudian 5 tahun kemudian 2018 meningkat hingga menjadi 50%. Pada ibu hamil, ibu anemia. Dan ini kenyataannya ya sama juga di lapangan, ternyata ya angkanya juga yang kita dapatkan juga cukup lumayan banyak ya, anemia pada ibu hamil. Jadi secara per definisi anemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar Hb atau hemoglobin atau sel darah merah itu kurang dari 11 gram per sen ya. Dan kondisi demikian ini sangat banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh ya, dan terutama adalah faktor nutrisi ya yang paling banyak ya di sini ya, terutama baik tidak hanya nutrisi saja tapi mikronutrien ya, yang kandungan zat besi terutama di sini yang sangat berpengaruh. Dan kondisi zat besi ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor untuk yang mikronutriennya ya. Misalnya vitamin A, vitamin B6, B9 terutama ini juga sangat berpengaruh, yaitu asam folat ya. Nah, asam folat, kemudian zinc ya, itu yang paling banyak pengaruhnya di situ. Nah, ini yang banyak kekurangan di kita gitu ya dok? Atau mikronutrien kita seperti apa dok? Iya, itu juga makanya masih menjadi misteri ya selama ini ya. Juga banyak fenomena-fenomena terjadi ya, misalnya pada kita mengasumsikan bahwa ibu yang kurang nutrisi ya, ibu yang dengan indeks massa tubuhnya kurang dari 18 ya, itu yang maksudnya yang masuk dalam kriteria KEK ya, kurang energi protein, itu yang diasumsikan banyak mengalami kekurangan defisiensi zat besi. Tapi ternyata tidak juga. Untuk yang
overweight atau bahkan obes pun ya juga banyak yang mengalami anemia. Itu yang kenyataan yang di lapangan seperti itu, ya. Dan pembagian dari anemi, kenapa kok bisa menjadi anemi, itu ada pembagiannya. Jadi yang pertama adalah gangguan pada produksinya. Produksi daripada sel darah merah itu banyak dilakukan oleh sumsum tulang, pada sumsum tulang, ya. Mulai dari tulang belakang, tulang belikat, tulang panggul, itu semuanya yang produksinya. Nah, kalau di situ ada terjadi gangguan, maka produksinya akan menurun. Yang kedua, gangguan dari maturasi dari sel darah merah, ya. Misalnya pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya pada penyakit thalassemia, kemudian gangguan-gangguan pada sel darah merah, kemudian pengaruh dari nutrisi juga bisa, ya, misalnya zat besi tadi, kemudian mikronutrien yang lain juga bisa mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah akibat dari terjadinya perdarahan, ya, perdarahan yang hebat, misalnya pada saat persalinan terjadi perdarahan yang hebat, itu bisa menyebabkan anemi. Kemudian adanya penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya perdarahan, ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya anemi, ya. Jadi pembagiannya seperti demikian. Jadi memang kalau bicara tentang penyebabnya ya multifaktorial ya, Dok, ya. Nutrisi memang besar, terutama di mikronutrien gitu ya. Apakah juga kebiasaan masyarakat kita ini juga mempengaruhi gangguan dari produksi sel darah merah ataupun juga serapan dari zat besi? Seperti ini sempat sering dikatakan jangan banyak mengkonsumsi teh saat makan, karena terutama makan makanan seafood atau apapun, karena itu bisa mengganggu serapan dari zat besi. Apakah kebiasaan-kebiasaan itu yang mengganggu akhirnya serapan nutrisi atau mikronutrien kita tidak bagus, banyak anemia terjadi, Dok? Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan sebelumnya, ya. Jadi kepada di dalam tubuh kita, yaitu hampir 50% lebih itu terdiri dari volume darah, ya. Dan volume darah itu terdiri dari ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian ada trombosit atau untuk faktor pembekuan darah. Nah, semuanya itu diikat oleh adanya cairan darah atau volume plasma. Volume plasma ini terdiri dari albumin, ya. Nah, fungsi daripada masing-masing sel darah ini, baik darah merah, darah putih ataupun itu berbeda-beda, ya. Untuk yang sel darah merah itu dia mengangkut oksigen, berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru, kemudian dia menyebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Fungsinya ya berbagai macam, mulai dari untuk sebagai energi, sebagai makanan dari sel, kemudian yang paling penting juga untuk regenerasi dari sel, untuk terutama pada DNA sama RNA, ya. Kemudian untuk sistem neurotransmitter atau pertumbuhan saraf, ya. Nah, itu untuk yang sel darah merah. Kemudian untuk yang sel darah putih itu terkait dengan sistem imun. Ya, terkait juga dengan sistem imun, terutama apabila ada infeksi, bahkan sampai dengan alergi, ya, berperan pentingnya di situ, ya. Kemudian kalau pembekuan darah sudah jelas, kalau ada luka atau apa, dia akan menutup supaya tidak terjadi perdarahan yang terus-menerus, ya. Nah, pada kondisi anemi ini ketiga faktor ini sangat akan berpengaruh, ya. Kalau Hb-nya kurang, berarti sistemnya ini akan mengalami gangguan. Tidak hanya pertumbuhan daripada organ, tetapi juga sistem kekebalan juga akan menurun. Berikut juga dengan pembekuan darah juga ikut akan berpengaruh di situ. Sehingga tadi yang disampaikan apakah nutrisi termasuk teh dan kopi semuanya itu ya bisa saja berpengaruh. Tapi yang paling penting adalah asupan, asupan nutrisinya ini, ya. Nah, asupan nutrisi yang banyak dibutuhkan untuk pematangan dari sel darah merah itu adalah salah satunya adalah Fe. Ya, salah satunya adalah Fe. Di samping juga asam folat, kemudian
vitamin A, vitamin B yang lainnya itu juga pengaruh ya. Tapi terutama paling banyak penting adalah untuk yang terkait dengan pertumbuhan organ itu adalah Fa di sini. Fa ini di sini berfungsi untuk pematangan dari sel darah merah itu sendiri. Kalau sel darah merahnya matang berarti dia mengangkut oksigennya lebih banyak untuk diberikan pasokan ke dalam sel-sel itu sendiri. Nah, kalau sel darah merahnya terganggu akibat nutrisinya berkurang, ya otomatis akan terjadi gangguan pada pertumbuhan organ tersebut, terutama pada ibu hamil. Nah, ini sangat penting sekali karena si janin ini banyak mendapatkan pasukannya dari ibu. Ya. Kalau nutrisinya ibu berkurang, sel darah merahnya berkurang, sehingga pasokannya ke janin ikut berkurang. Akibatnya ya tergantung dari kondisi setempat ya, jadi akan berpengaruh pada tumbuh kembang dari janin itu sendiri. Nah, pada ibu hamil ini ketahuan saat ibu hamil ini ternyata mengalami anemia, itu apakah dilakukan pemeriksaan sel darah atau seperti apa dok cara mengetahui apa? Karena memang janinnya yang tidak berkembang dengan baik atau seperti apa kalau pada ibu hamil dok? Salah satu tindakan preventifnya adalah yang pertama harus dikenali dulu anemi ini sebelum hamil. Itu salah satu tindakan preventifnya. Jadi sebaiknya pada pasangan-pasangan usia subur, pada yang akan mau menikah, sebaiknya untuk melakukan konseling dulu untuk pranikahnya ya. Minimal paling enggak memeriksakan cek laborat ya. Kita cek kondisi HB-nya berapa ya. Karena kebutuhan zat besi pada ibu hamil itu bisa beberapa kali lipat dibanding dengan yang tidak hamil ya. Terutama pada wanita itu meskipun dia tidak hamil, kebutuhannya itu sangat tinggi. Jadi pada pria itu dosis perharinya itu sekitar 9 mg ya per hari ya. Pada wanita yang tidak hamil itu dosis kebutuhan perharinya sekitar 18 sampai 20 mg. Pada ibu hamil kebutuhan zat besi bisa mencapai 27 sampai 28. Jadi 3 kali lipat. Mengapa demikian? Karena pada ibu hamil satu adanya pertumbuhan janin dan plasenta. Sehingga dia membutuhkan banyak nutrisi. Yang kedua adanya perubahan metabolisme tubuh dalam seorang ibu hamil, yaitu kebutuhan cairannya menjadi lebih banyak ya. Jadi karena kebutuhan cairannya lebih banyak, produksi cairannya lebih banyak akibat pengaruh hormon dan lain sebagainya, sehingga darahnya itu menjadi lebih encer ya istilahnya ya. Jadi modulisi itu menjadi lebih encer sehingga perlu banyak pasokan zat besi yang diperlukan untuk memproduksi sel darah merahnya ya. Jadi pabriknya itu harus produksinya lebih tinggi di situ. Yang ketiga untuk antisipasi terjadinya perdarahan pada saat pasca persalinan. Jadi kebutuhannya lebih tinggi lagi untuk di situ. Jadi untuk laki-laki perharinya cuma 9 mg, tidak hamil perempuan 18 itu dua kalinya. Saat hamil itu dua kalinya juga 27 hingga 28 sahabat. Kebutuhan terkait dengan supaya tidak terjadi pendarahan setelah melahirkan ataupun juga pertumbuhan janin supaya tidak terganggu. Itu pentingnya untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu berkaitan dengan, karena kalau kita bicara kehamilan adalah siap hamil sebelum hal itu terjadi, itu jauh-jauh hari mempersiapkannya gitu ya sahabat. Jadi konseling pranikah itu sangat wajib untuk dilakukan karena memang di puskesmas itu sudah ada konseling pranikah yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat Merkuri yang berencana untuk melakukan pernikahan. Itu yang terpenting sahabat ya, jauh-jauh hari, karena anemia ternyata dampaknya
salah satunya yang sudah disebutkan oleh Dr. Arifan itu tadi. Dan sebelum ke jeda, saya mengingat pada Anda untuk bisa sharing ataupun juga bertanya bersama dengan Dr. Arifandi Pambudi, spesialis obstetri dan ginekologi berkaitan dengan dampak anemia ibu hamil pada janin dan bayi ya di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya terkait dengan tema dampak anemia ibu hamil pada janin dan bayi bersama dengan Dr. Arifandi Pambudi, spesialis obstetri dan ginekologi, sahabat ya. Dan terkait dengan anemia pada ibu hamil, dampaknya dok, selain pertumbuhan janin yang tentunya terganggu, kemudian ibu yang bisa saja mengalami pendarahan pasca kelahiran, dampak-dampak anemia pada janin lainnya atau pada ibu hamil apa saja dok? Ya, jadi kalau tadi saya sudah menyampaikan bagaimana pengaruhnya pada kondisi metabolisme ini, dampaknya pada ibu hamil terutama ya. Jadi kalau kondisi aneminya ringan, mungkin tidak terlalu dirasakan ya gejalanya ya. Tetapi kalau pada kondisi aneminya yang berat ya, misalnya HB-nya kurang dari 10 atau mungkin HB-nya kurang dari 8 ya. Nah, itu mulai ada mekanisme kompensasi dari tubuh. Mekanisme kompensasi itu yang sudah memberikan dampak keluhan ya. Yang pertama bisa pusing, mual, muntah, kemudian lemes ya. Kemudian jantung berdebar ya. Itu merupakan suatu kompensasi tubuh untuk memenuhi pasokan sel darah merah ke dalam organ-organ sekitarnya. Jadi jantung itu bekerjanya lebih cepat karena pasokannya yang di jaringan berkurang, jadi dia lebih cepat untuk memompanya ke jaringan lebih cepat. Nah, kalau pada kondisi itu sudah terjadi, nah baru mulai ada keluhan dari sini. Tetapi yang paling banyak ditemukan itu yang tidak ada keluhan. Bahkan bila HB-nya pun juga rendah pun juga tidak ada keluhan, karena mungkin sudah terkompensasi terbiasa lama gitu ya, dok, jadi sudah terbiasa istilahnya, sudah teradaptasi seperti itu ya. Jadi mungkin saya sampaikan lagi bahwa ibarat kita itu mau buat rumah ya, mau buat rumah itu kalau pada pertumbuhan janin ya, ibarat kita itu mau buat rumah itu kita pasti akan memikirkan kayunya, besinya, kemudian batu bata dan lain sebagainya ya, sesuai dengan kemampuan dari yang membuat rumah tersebut. Nah, anemi ini di sini ini bagaikan seperti kayak semen ini kalau saya mempersepsikannya ya. Jadi semennya itu harus sesuai takaran, harus sesuai dengan produknya dan lain sebagainya. Kalau nggak sesuai takaran, bagaimanapun juga bahan-bahan yang dibutuhkan, meskipun batanya kualitasnya baik, besinya kualitas baik, tapi kekuatannya itu tidak akan bisa maksimal di sini. Harus ya, pas, berlebihan pun akan bermasalah ya. Kalau kekurangan juga akan bermasalah pada pondasi tersebut gitu ya, dok. Sedangkan dampaknya pada janin, nah ini ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek pada kehamilan itu dengan adanya anemi dia akan beresiko untuk terjadinya pertumbuhan janin terhambat. Kemudian yang kedua, berat bayi lahir yang rendah, kurang dari 2,5 kilo. Kemudian persalinan prematur ya, itu juga bisa meningkatkan di situ. Sedangkan pada bayi, nah karena fungsi zat besi yang akan berpengaruh pada sel darah merah ini, salah satunya yang paling berpengaruh itu pada pertumbuhan sel-sel saraf ya, pada pertumbuhan sel-sel saraf. Pertumbuhan sel saraf ini dimulai dari saat awal kehamilan, mulai dari usia kehamilan 4 minggu sampai anak ini berusia sekitar 5 sampai 10 tahun. Ya, pertumbuhan sel saraf. Cuman pertumbuhan sel saraf di sini tergantung dari gradingnya. Nah, pada saat kehamilan itu pertumbuhan sarafnya yang paling banyak
mengalami pertumbuhan di sini ya. Jadi dimulai dari serabut-serabut saraf, kemudian inti sel saraf, kemudian selubung saraf, itu semuanya itu pertumbuhannya hanya pada saat kehamilan ini. Selanjutnya kemudian stop. Pertumbuhannya stop, ya masih ada pertumbuhan tapi tidak terlalu seagresif pada saat janin ini masih di dalam kandungan ya. Jadi selanjutnya itu hanya perkembangan aja dari sel saraf. Nah, pada ibu-ibu yang anemi itu beresiko pertumbuhan sel sarafnya itu menjadi sederhana. Artinya dendritnya itu sederhana. Artinya lagi misalnya mungkin serabut-serabut sarafnya mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu optimal, tidak maksimal, tidak maksimal dibanding dengan yang tidak mengalami anemi. Itu di situ. Jadi pada resikonya pada bayi, satu adanya gangguan tumbuh kembang. Kemudian gangguan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu termasuk fungsi untuk nanti dia bisa belajar, menerima informasi, menyelesaikan masalah. Dan kemudian nanti kalau umumnya berkembang lagi dia menjadi anak atau balita itu, atau mungkin menjadi usia-usia PAUD itu ya, itu lebih mudah depresi. Lebih mudah depresi. Karena kognitifnya ikut terganggu karena di situ. Kemudian lagi ada gangguan neurobehavior. Gangguan neurobehavior itu kemampuan dia untuk menyesuaikan dengan kehidupan sosialnya, itu dikhawatirkan akan ikut terganggu di situ juga. Juga pertumbuhan dari tumbuh kembangnya, cenderungan untuk pendek, ya, termasuk program pemerintah ini ya, stunting ini di sini ya. Nah, itu juga pengaruh juga dari anemi. Juga sistem imun ini juga pastinya akan berpengaruh karena zat besi ini juga berpengaruh terhadap sel darah putih. Darah putih inilah yang akan berperan penting pada sistem imun. Mungkin juga resiko terjadinya alergi, lebih mudah infeksi, ya, dan lain sebagainya itu ya. Karena kan pada anak biasanya, ini kok orang tuanya tidak alergi, tapi anaknya mudah sekali alergi, mungkin bisa terjadi gangguan saat pertumbuhan di kandungan itu tadi ya dok, karena kekurangan anemia. Tadi diibaratkan anemia, kalau Anda mengalami anemia berarti semennya itu tidak kokoh ya. Sel darah merah Anda ini adalah seperti semen yang di pondasi ini kan sangat dibutuhkan supaya pondasi itu kokoh. Jadi ya sel darahnya juga harus kokoh gitu ya dok ya. Itu yang harus dipahami. Dampaknya jika ibu hamil kekurangan anemia pada janin, bayinya bisa terlahir prematur, kemudian tumbuh kembangnya terganggu, berat lahirnya rendah. Yang terpenting ini adalah gangguan kognitif ya. Ini yang tentunya dampaknya kemana-mana sahabat. Termasuk juga gangguan tumbuh kembang ya, misalnya adanya speech delay, kemudian atau autis. Memang itu tidak murni dari anemi, memang ada banyak faktor. Sampai dengan sekarang kita masih nggak tahu faktor penyebab utamanya, kita nggak tahu, tapi beresiko untuk ke arah seperti itu. Ada resiko tersebut gitu ya kalau ibu hamil mengalami anemia. Ini ada pertanyaan dari Ariska. Apakah anemia pada ibu hamil juga mempengaruhi berat badan janin hingga balita nantinya dok? Ya, jadi faktor resiko anemi pada ibu hamil itu untuk yang jangka pendek pada bayi bisa berpengaruh pada terjadinya persalinan prematur. Nah, persalinan prematur ini yang akan mempengaruhi dari berat bayi lahir itu sendiri. Kemudian yang kedua, akibat anemi yang terjadi itu akan berpengaruh terhadap pasokan nutrisi, ya, pasokan nutrisi pada janin, sehingga bisa terjadi kecil berat bayi kecil dari usia kehamilannya, ya. Nah, ini juga akan berpengaruh nanti pada saat persalinan, ya akan berat bayinya bisa kecil, ikut kecil juga, gitu. Ya, jadi berpengaruh ibu. Saat balita juga tidak terpengaruh ya dok, kayak sudah si janin ini saat lahir karena berat badannya rendah, itu tidak akan berpengaruh untuk tumbuh kembangnya, atau
itu juga ada dampaknya sebenarnya karena stunting itu tadi gitu ya dok? Ya, jadi akibat dari berat bayi lahir rendah, nah resiko untuk terjadinya gangguan-gangguan pada fungsi saraf itu pun juga bisa beresiko terpengaruhi. Jadi karena dari berat bayinya aja sudah terpengaruh, sehingga otomatis nutrisi yang masuk ke dalam janin itu pun juga ikut terganggu di situ, sehingga dikhawatirkan pertumbuhan saraf-sarafnya itu juga ikut berpengaruh. Jadi mestinya yang jumlah sarafnya sekian juta atau sekian banyak, nah ini tidak bisa optimal. Juga kemampuan impuls sarafnya itu artinya kemampuan sensitivitas dari sarafnya itu yang dikhawatirkan juga ikut berpengaruh di situ. Nah, itu yang nantinya akan mempengaruhi dari fungsi kognitif, fungsi behaviornya dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tias, dok, bagaimana mengatasi keluhan mual saat mengkonsumsi suplemen zat besi? Ya, terima kasih Ibu. Jadi ini pertanyaan baik sekali ya. Salah satu memang efek samping dari zat besi itu kalau kita konsumsi adalah memberikan rasa mual. Bahkan ada yang tidak bisa, dok saya tidak bisa masuk sama sekali ini zat besinya itu apa karena mual sekali. Apalagi pada saat trimester pertama. Trimester pertama awal-awal kehamilan itu adanya gangguan asam lambung karena perubahan hormon-hormon dari kehamilan. Sudah gitu ditambah dengan pasokan yang zat besi yang pengaruh sama asam lambungnya ya. Jadi memang absorpsi daripada zat besi itu atau mungkin zat besi itu memang mempengaruhi dari asam lambung ya. Karena mungkin dari bau, mungkin dari ini ya. Yang pertama adalah sekarang itu sudah banyak suplemen-suplemen zat besi yang sudah dimodified, artinya yang tidak mempengaruhi rasa eneknya itu ya. Nah, itu sudah banyak. Ada juga yang bentuk eversen. Eversen itu dimasukkan dalam air ya, larut dalam air kemudian diminum ya. Jadi yang pertama pilih preparat, tetap konsumsi zat besi, tapi pilih preparat yang kira-kira cocok dengan ibu ya. Yang kedua bisa saja konsumsi setelah nyemil, setelah ngemil ya. Setelah ngemil. Nah, asal dilihat cemilannya itu apa dulu ya. Kayak tadi yang Yanti sampaikan bahwa teh, kopi itu pengaruh terhadap absorpsinya, bisa mengganggu penyerapan zat besi ya. Jadi perut jangan kosong dulu, kemudian baru konsumsi zat besi. Atau yang ketiga, nah sebelum tidur. Bisa aja sebelum tidur konsumsi untuk zat besi itu sendiri ya. Berarti memang lebih baik dikonsumsi sebelum tidur gitu ya dok ya, karena kan dalam kondisi yang perut tidak kosong gitu ya. Itu dulu atau ya. saat Bisa juga. Jangan saat perut kosong, mungkin itu yang menyebabkan mual gitu ya sahabat. Yang penting disesuaikan dengan kondisi ibu hamil gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak atau Ibu Ariana, bagaimana dengan calon ibu yang hamilnya karena eksiden dan ternyata si ibu itu terdeteksi mengalami anemia yang tidak biasa. Apa yang disarankan supaya bayi bisa tumbuh optimal, terhindar dari hal yang tidak diinginkan, misal kecacatan dok? Ya, jadi memang salah satu faktor resiko adanya cacat bawaan itu adalah anemi. Ya, salah satu faktor resikonya. Pada anemi tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya kebutuhan zat besi atau Fe aja, tapi kebutuhan zat lainnya yang berpengaruh pada yang produksi dari sel darah merah, yaitu vitamin A, kemudian vitamin B, terutama B9, asam folat ya. Asam folat ini penting sekali untuk pertumbuhan dari saraf di sini. Nah, apabila sel darah merahnya berkurang, kemudian kebutuhan asam folatnya juga berkurang, ini akan menyebabkan gangguan-gangguan pada penutupan tabung saraf, yaitu gangguan pada tulang belakang, gangguan pada penutupan tengkorak bagian kepala ya, sehingga adanya kecacatan pada serabut saraf di situ. Juga adanya gangguan pembentukan dari otak juga bisa berpengaruh sekali di situ, terutama asam folat dan zat besi ini di sini. Nah, cara mendeteksinya mungkin dimulai dari prakonsepsi ya.
Jadi sebaiknya diperiksakan dulu kadar HB-nya ibu hamil ini ya, apakah normal ataupun di bawah normal ya. Nah ini yang perlu untuk dikoreksi dari awal sini. Tapi apabila sudah hamil, tetap juga perlu pada saat kita sekarang sudah ada prosedur protapnya ya, prosedurnya ya. Jadi pada saat awal kehamilan ini kita sudah cek kondisi HB-nya ya, kondisi HB, berat badan, tinggi badan, semua itu sudah standar untuk dilakukan, kita lakukan untuk pemeriksaan. Nah, apabila terdeteksi adanya anemi di situ, maka perlu dikoreksi. Aneminya perlu dikoreksi. Bila ada kekurangan, koreksinya ya bisa dengan mikronutrien tadi, vitamin dan juga nutrisi ya. Perlu sampaikan bahwa nutrisi yang mengandung kaya akan untuk meningkatkan hemoglobin itu bisa dari nabati, bisa dari hewani. Terutama kalau yang dari hewani itu dari daging merah ya. Daging-dagingan yang berwarna merah, ayam, kambing juga bisa pengaruh. Kemudian untuk yang nabati itu terutama kacang-kacangan ya, kedelai ya, tahu itu juga lumayan tinggi juga ya. Tahu, kemudian sayur-sayuran ya, sayur-sayuran warna hijau itu terutama kandungannya seperti itu ya. Itu bisa dikonsumsi lebih ya dok ya, terkait disitu. dengan hal tersebut gitu ya, untuk menambah asupan sahabat kalau kita bicara tentang makanan. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang. Selamat siang. Delay ya Mas Dewa ya, tapi silakan. Oh enggak delay sih. Saya kemarin juga udah halo-halo tapi kok enggak masuk ya. Oh oke. Baik, silakan Mas Dewa. Halo. Anemia bagi Bisa diulang Mas Dewa, terputus. Halo. 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 Latihan. Oh. Halo. Sinyalnya mungkin kurang. Halo. 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 Terputus ya. Iya, kita terputus ya. Mungkin bisa di 5620096 ini bisa dimanfaatkan untuk sahabat-sahabat Merkuri ya. Dan kita ke tersambung ke halo. Halo. Wes. Halo. Halo. Iya, silakan. Pulsanya kurang halo. Ayo, silakan Mas Dewa. Aku ketawa, sinyalnya kurang halo. Sinyal kurang. Provider itu ya. Iya, silakan. Dampak anemia bagi kandungan ya. Dampak anemia untuk ibu hamil dan janin. Oh ya, anemia itu kurang darah ya? Iya. Oh iya. Tadi nggak tahu ya, aku agak putus-putus karena sinyalnya kurang halo, jadi nggak banyak dengar juga radionya. Dok, kalau memang anemia ini sebenarnya menurun nggak sih dari kakek neneknya atau ibu genetik gitu. Jadi apakah kanker kan beberapa penyakit kan juga ada yang menurun. Memang sih beberapa genetik yang menurun, tapi untuk anemia apakah kalau sang ibu anemia nanti janin juga itu, atau mungkin dulu sang neneknya anemia terus nanti anaknya mau hamil ini akan terindikasi kena anemia juga atau bagaimana? Karena saya pernah kenal teman, dia juga kena anemia, tapi ternyata sekarang anaknya 3. Halo? Iya, sekarang anaknya 3 gitu loh. Jadi aku pikir dia gagal nggak punya, tapi kan tidak punya anak gitu loh. Cuma waktu pas belum nikah itu sakit bolak-balik, yang kolet, yang ngedrop, yang ini. Waktu itu teman satu kantor di radio yang sekarang udah nggak ada radionya. Ya itu, apakah itu bisa menurun? Yang kedua, berarti apakah bisa disolusikan kita mengkonsumsi makanan-makanan mengandung zat besi itu bisa nggak sih dok kalau mungkin anemia? Karena itu apakah juga ketiga masuk lagi, apakah itu juga berpengaruh pada hemoglobin, kapasitas darah yang bagus ya? Karena kan
kita tahu kalau di PMI donor darah itu kan kalau kena anemia juga nggak boleh kan, karena juga berbahaya bagi sang pendonor gitu loh, karena solusinya hatinya berbahaya, terus harus kita makan zat besi gitu ya maksudnya. Terus zat besi itu macam-macam, orang ngomong bayam, ternyata nggak semua manusia itu konsumsi bayam itu zat besinya akan meningkat. Ternyata zat besi itu juga ada pada daging gitu loh, terus ada pada kerang, seafood, pada petis gitu loh. Kadang orang itu makan bayam, ternyata kok saya masih anemia, kok saya masih AB-nya turun. Ya saya pikir, saya baru tahu ternyata edukasinya nggak semua manusia itu dia itu ini nabati, ternyata juga ada yang karnivora gitu loh. Nah, kembali lagi ke anemia, apakah bisa diobatin dengan zat besi, dia mengusung zat besi yang bagus. Nah, yang keempat, pengaruh nggak dengan istirahat, stres, kurang istirahat, terus sebenarnya dia sehat-sehat saja, tapi akhirnya hatinya atau livernya penghasil darah itu terganggu, akhirnya terus kena anemia juga. Bisa nggak kena seperti itu? Terima kasih. Mohon maaf kalau tinggalnya halo. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mas Dewa. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya Dok. Kita hold dulu, tetap stay tune di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat, kita berada di sesi terakhir ya bersama dengan Dr. Arifandi Pambudi, spesialis obstetri dan ginekologi, terkait dengan tema dampak anemia ibu hamil pada janin dan bayi. Tadi sebelum jeda sudah ada penelpon dari Mas Dewa yang menanyakan terkait dengan pertama, anemia itu sifatnya genetik atau turunankah, Dok? Ya. Baik. Terima kasih Pak Dewa atas pertanyaannya. Jadi penyebab anemia itu memang banyak sekali ya. Jadi ada yang pertama adalah gangguan produksi. Gangguan produksi ini misalnya pada gangguan pada sumsum tulangnya ya. Nah, gangguan sumsum tulang itu yang menyebabkan produksinya menjadi menurun apabila ada gangguan pada sumsum tulang. Misalnya saja ada penyakit-penyakit yang terkait pada tulang belakang, misalnya ada TBC, kemudian adanya tumor pada tulang belakang ya. Itu bisa mempengaruhi produksinya. Kemudian yang kedua itu adanya gangguan pada maturasi dari sel darah merah. Misalnya pada thalassemia, penyakit-penyakit darah yang lainnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan yang merupakan bagian dari penyakit genetik atau yang diturunkan ya. Kemudian yang ketiga itu adanya perdarahan. Perdarahan itu yang menyebabkan karena akibat dari perdarahan itu sel darah merahnya banyak terbuang, oleh karena perdarahan itu sehingga menyebabkan komposisi di dalam volume di dalam tubuh menjadi menurun. Nah, untuk yang diturunkan itu misalnya pada penyakit-penyakit yang terkait dengan darah, ya. Untuk yang terkait dengan nutrisi umumnya tidak diturunkan, ya. Terutama pada anemia defisiensi besi itu hampir 70% memenuhi kuota dari penyebab anemia yang ada saat ini. Gitu. Kemudian yang kedua itu masalah ini ya, solusi makanan ya, solusinya ya. Bisa disubstitusikan tidak dengan makanan yang tinggi zat besi? Karena zat besi ini murni dari nutrisi, baik itu makronutrien atau mikronutrien, maka otomatis pasokannya hanya dari nutrisi aja ya. Baik itu vitamin, kemudian yang tadi sudah disampaikan dari hewani apapun dari nabati, yaitu pasokannya dari situ ya. Nah, ketiga terkait dengan edukasi, ternyata zat besi itu tidak hanya dulu kan bayam, konsumsi bayam supaya tidak terjadi anemia. Ini daging merah pun ini sumber zat besi gitu ya, Dok. Tahu tadi dikatakan Dr. Arifandi, tapi ternyata edukasinya tuh kok masih belum. Ternyata ini, Dok, mungkin edukasinya belum sampai sumber zat besinya, Dok. Nah, inilah makanya salah satu dari terobosan Merkuri ini untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan kondisi anemia yang topik pada hari ini ya. Jadi memang konsumsi untuk meningkatkan zat besi itu tidak hanya dari yang nabati saja ya, dari itu baik itu dari kacang-kacangan, tahu,
kemudian sayur-sayuran ya, tapi juga harus dikombin dengan yang hewani. Memang kondisi tiap orang itu memang berbeda-beda ya. Ada yang juga dia sudah lama konsumsi bayam, tahu dan sebagainya, kondisi HB-nya masih baik, tidak ada masalah. Tapi ada yang sudah kombinasi dengan hewani dan nabati, ternyata juga masih belum juga tercukupi untuk kondisi HB-nya. Nah, ini juga ada faktor lingkungan yang berpengaruh ya. Pengaruh aktivitas fisik, kemudian faktor stresor ya. Kemudian adanya misalnya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bisa mempengaruhi dari kondisi anemi itu sendiri. Ya. Salah satu kebiasaannya istirahat yang kurang itu bisa itu juga menjawab bisa pertanyaan yang keempat itu. Ya, baik. Itu jadi kalau dengan istirahat yang kurang, otomatis mungkin nutrisinya ikut terpasok ya. Kemudian juga dengan sudah istirahatnya kurang, kemudian ditambah dengan stresor ya, pasti akan berpengaruh terhadap hormon-hormon yang ada di dalam tubuh ini ya. Jadi memang berpengaruh gitu ya, sahabat, baik itu gini berhubungan dengan lifestyle berarti ya, Dok, ya, karena lifestyle ya. Anemia ini adalah berhubungan dengan konsumsi, tapi mungkin ada beberapa kondisi-kondisi tertentu kalau memang mungkin kondisi sumsum tulangnya yang bermasalah itu yang memang bisa ada kondisi tertentu gitu ya. Tapi umumnya adalah berkaitan dengan lifestyle, konsumsi ya itu, ataupun juga pola istirahat yang baik dan kelola stres. Ternyata berpengaruh semuanya gitu ya. Sedangkan untuk dampak anemia ini cukup luar biasa, bisa kemana-mana sahabat. Kalau untuk ibu, Dok, apakah ini berpengaruh juga saat proses persalinan atau pasca persalinannya? Kalau ibu mengalami anemia, apakah akan lebih proses penyembuhannya atau seperti apa? Itu akan terpengaruh juga? Ya, jadi efek pada ibu hamil anemi itu bisa memicu adanya gangguan-gangguan pada kehamilan. Misalnya adanya hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Kemudian gangguan daripada pertumbuhan plasenta. Plasentanya umumnya biasanya lebih kecil, ya, umumnya ukurannya biasanya lebih kecil. Juga mungkin apabila ukurannya normal, pasokannya ke janin juga akan berkurang, ya. Jadi dia bisa mempengaruhi pembuluh darah yang ada di dalam plasenta itu sendiri, ya. Kemudian lagi untuk persalinan, ya. Nah, zat besi atau sel darah merah yang ada di dalam tubuh itu berpengaruh terhadap pertumbuhan otot, ya, pertumbuhan otot-otot, terutama pada otot-otot rahim, ya. Karena pada saat persalinan kekuatan otot rahim ini yang paling dominan ya dibutuhkan, terutama pada saat persalinan, baik itu normal ataupun tindakan operasi sesar, ya. Nah, pada kondisi anemi karena pasokan oksigennya menurun, pasokan nutrisinya menurun, sehingga kekuatan otot ini juga ikut menurun, bahkan bisa sampai rapuh dalam hal ini, ya. Nah, yang dikhawatirkan pada saat persalinan, ya, baik itu persalinan normal atau sesar, karena kekuatan ototnya menurun, itu bisa terjadi kondisi yang disebut dengan atonia uteri atau kontraksi ototnya menjadi melemah, sehingga dia tidak bisa istilahnya tidak bisa menyengkram dengan baik, ya, tidak bisa kontraksi dengan baik. Nah, sehingga akibatnya nggak bisa kontraksi dengan baik, dia tidak bisa menjepit pembuluh darah dengan baik. Akibatnya pendarahan yang terus yang tidak ya, itu ya, Dok. yang dikhawatirkan seperti itu, terjadi perdarahan hebat di situ. Nah, berarti kapan waktu terbaik untuk memeriksakan kadar hemoglobin selama hamil? Ini harusnya tidak selama hamil tapi sebelum hamil ya, Dok? Ya, sebaiknya seperti itu ya. Sebelum hamil kita sudah memeriksakan kondisi HB, karena kondisi HB itu juga akan berpengaruh juga terhadap kondisi asam folat yang ada dalam tubuh. Kita ketahui tadi bahwa asam folat pengaruh terhadap adanya kelainan-kelainan bawaan. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Terakhir, Dok, pesan Dr. Arifandi pada ibu hamil supaya tetap sehat dan mencegah anemia selama kehamilan, mungkin untuk yang mempersiapkan kehamilan juga seperti apa, Dok, pesan sehatnya? Baik, jadi agar pertumbuhan janin dan bayi yang diharapkan nanti sebagai generasi penerus yang diharapkan oleh
pasangan orang tua ini supaya bisa lebih optimal, maksimal yang kita harapkan, maka perlunya persiapan yang matang. Jadi ibarat tadi yang saya sampaikan membangun rumah itu tadi ya, perlu adanya suatu persiapan yang baik ya untuk bisa mengoptimalkan pertumbuhan janin itu sendiri. Yang kedua, untuk mendeteksi adanya anemi itu, maka perlu pemeriksaan atau perlu tindakan preventif dalam pemeriksaan kadar darah ya. Jadi sebelum hamil perlu untuk cek kadar HB minimal itu ya. Juga di samping itu juga cek adanya faktor-faktor infeksi yang menyebabkan terjadinya itu ya. Dan yang ketiga, nutrisi menjadi salah satu faktor utama untuk pembentukan dari sel darah merah. Di sini adalah terkait dengan zat besi, Fe, kemudian asam folat, kemudian vitamin B lainnya. Dan nutrisi ini bisa didapatkan baik dari hewani maupun nabati. Ya. Itu yang bisa paling tidak mencegah di awal adalah melakukan pemeriksaan HB Anda gitu ya. Kalau ingin yang berencana untuk hamil, selama kehamilan konsumsi makanan-makanan itu tadi sebagai sumber zat besi, sahabat, dan ini yang terpenting adalah selalu kontrol kehamilan Anda secara rutin ya sahabat. Dan terima kasih Dr. Arifandi Pambudi sudah hadir, sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema kita kali ini, yaitu dampak anemia ibu hamil pada janin dan bayi sahabat. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa mengikuti kembali perbincangannya di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang mengadakan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan di setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang sahabat. Sehat lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.